Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumil ba'd. Yang pertama al-majruru bi harfil jar. Wa hurufil jar hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam. Wa mud wa mundu hatta khala ada hasya. Nah, ini kita bahas pada mustasna dengan khala ada hasya boleh majrur, ya enggak? Mustasnanya boleh majrur dengan khala ada dan hasya. Ya enggak? Buat ya. Naam, ya. Jadi kalau umpamanya mustasna dengan khala ada dan hasya boleh masuk dan boleh majrur. Kenapa kok boleh majrur? Karena dia adalah jar majrur khala dan hasyanya dan adanya. Paham ya? Jadi khala ada dan hasya boleh jadi huruf jar, boleh dia menjadi fiil. Kalau antum takdirkan dia fiil, maka setelahnya masuk khala ada hasya. Qaman nasu khala zaidan, berarti khalanya fiil. Khala zaidin berarti khalanya huruf jar. Paham? Paham ya? Wa huruful qasam hiyal waw wa ta'u wal ba, dan juga huruf qasam. Huruf qasam ini namanya huruf sumpah, termasuk huruf jar juga dia. Kenapa dipisahkan? Karena supaya tidak tercampur maknanya. Karena huruf qasam itu cuma 3, waw, ta sama ba. Ya, ini untuk bersumpah. Paham? Misal minan nasi, ta tallahi, al-ba' billahi. Ini na'am tallahi demi Allah, billahi demi Allah, wallahi demi Allah. Ini semua contohnya jelas insyaallah. Kemudian sekarang yang kedua al-majrur bil idhafah, majrur dengan idhafah. Al-idhafah hiya nisbatu syai' ila syai'. Idhafah itu adalah menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lainnya. Misal daftaru aliin, daftar disandarkan kepada Ali, maksudnya na'am daftaru aliin, bukunya Ali. Baitu aliin, rumahnya Ali. Wa yusammal awalu mudhafan wa tsani mudhaf ilaih, yang pertama dinamakan mudhaf, yang kedua mudhaf ilaih. Walladzi la budda an yakuna majruran huwal mudhaf ilaih, dan kata yang wajib majrur dia adalah mudhaf ilaih. Amal mudhaf, adapun mudhaf fayakunu hasaba mauqi'ihi fil jumlah. Dia menjadi, ya mudhaf itu tergantung, ya, hasaba itu tergantung, mauqi'ihi tergantung posisinya dia fil jumlah, di dalam jumlah. Kalau jadi mubtada, ya dia berarti marfu, jadi khabar dia marfu, maf'ul bi jadi masuk. Kalau masukkan huruf jar jadi majrur. Paham ya? Itu kalau mudhaf. Kalau mudhaf ilaih majrur selama-lamanya. Paham? Paham ya? Sekarang syurutul idhafah, syarat idhafah. Yang pertama an la yakuna mudhaf munawwanan, mudhafnya enggak boleh tanwin. Kitabun jadinya kitabu aliyin. Babun jadi babul wudu'i. Waladun waladu Muhammadin. Rijalun rijalul hadits. Syuf. Ini udah kita sebut-sebut terus. Kedua antuhdafun nun. Nunnya dihapus. Kapan? Idza kana mudhaf musannan aw jam'an. Kalau mudhafnya musanna atau jama'. Misal contohnya kitabani jadi kitaba aliyin, baitani jadi baita Muhammadin, yadani jadi yadaka, rijalani jadi rijalaya. Paham? Rijalani jadi rijalaya. Rijalani itu kan kaki, dua kaki kan. Kita pengen bilang dua kakiku, jadinya rijalaya. Tahu ya? Ya itu adalah anak. Ini nanti pembahasannya khusus di sorof ya. Ini rijalan enggak, kalau ni itu maksudnya kepada fiil. Nun wiqayah kepada fiil. Dorobani. Kalau fi isim yang enggak ada, baiti langsung ada ya. Ya, langsung ya. Muslimu Makkah. Para muslimnya Makkah. Ya, mujtahidu hadhil ummati.
Nunnya dihapus. Lanjut. Yang ketiga, antuhdafal alif wal lam minal mudhaf. Alif lamnya harus dihapus dari mudhaf. Misal, ar-rasul jadi Rasulullah, al-bait jadi Baitullah, as-salat jadi salatul asr, al-bab jadi babul masjid. Catatan. Jika terdapat dua lafaz yang keduanya memakai tanwin, alif lam atau nun. Ya, tanwin, alif lam atau nun, maka lafaz yang kedua bukan mudhaf ilaih tapi sifat. Fi haditsin dhaifin. Itu bukan mudhaf ilaih ya. Fil hadithi dhaifi. Jadi kalau mudhaf ilaih itu, na'am, dia harokatnya ada ketentuannya, kemudian juga na'am ada syarat-syarat. Paham? Ya, kalau umpamanya dua-duanya tanwin ya dia na'at man'ut. Kemudian dua-duanya ada alif lam, sama-sama harokatnya ya dia na'at man'ut juga. Na'am. Gampangnya untuk tahu mudhaf ilaih itu kan, gampangnya ya. Untuk tahu mudhaf ilaih 98% itu bentuknya mudhaf itu ma'rif nakirah, mudhaf ilaih ma'rifat. Itu 95% lah ya. Mudhaf ma'rif nakirah, mudhaf ilaihnya ma'rifah. Kitabu Zaidin. Qalamu Muhammadin. Mudhafnya nakirah, Muhammadin yang ma'rifah. Mudhaf ilaihnya ma'rifah. Berikutnya ma'anil mudhaf atau ma'anil idhafah. Makna idhafah, makna penyandaran. Jadi mudhaf ilaih itu enggak cuma satu maknanya, bukan cuma hanya makna kepemilikan, tapi ada 3 makna. Yang pertama ma yuqaddiru ma'na min. Mudhaf ilaih, mudhaf ilaih yang ditakdirkan makna min. Ditakdirkan di tengah-tengahnya ada makna min. Contohnya khatamu hadidin. Khatamu hadidin. Ini khatamu hadidin itu asalnya khatamun min hadidin. Berarti artinya cincin dari besi. Karena cincin itu bukan milik besi. Paham ya? Babu sajin. Babu sajin. Babun min sajin. Pintu dari besi atau kayu. Kemudian yang kedua, ma yuqaddiru ma'na lam, yang ditakdirkan makna lam. Ini harusnya ma yuqaddar kayaknya lebih tepat. Atau yuqaddir ya. Yang ditakdirkan ada makna lam di dalamnya. Baitu aliyin, rumahnya Ali. Ini takdirnya baitun li aliyin, rumahnya milik Ali. Paham ya? Ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak mudhaf ilaih ya. Antum tulis yang paling banyak. Supaya nanti kalau tahu kata mudhaf ilaih, terjemahannya itu enggak keliru. Kemudian ma yuqaddir ma'na fi, yang ditakdirkan ma'na fi. Adzabal qabr atau adzabul qabr. Adzabul qabr. Maksudnya adzabun fil qabr. Azab di dalam kubur. Karena azab bukan punya kuburan dan bukan dari kuburan, tapi di dalam kuburan. Dan ini lebih banyak yang kedua. Kebanyak pertama lam, kemudian kedua fi, ketiga min. Min derajatnya paling sedikit dari makna yang dipakai. Banyak adzabul qabr, salatul duha. Apa salat duha? Apakah salat dari duha atau salat milik duha? Atau salat fi duha, fi waktu duha? Iya, berarti salatun fi duha. Paham daki? Salatul lail, salat fil lail. Ya. Babul wudu, bab fil wudu. Paham ya? Lanjut. Sekarang udah selesai yang idhofah, sekarang majrur bitawabi'. Inilah ya yang kita dijanjikan akan membahas dari marfu, dari mansub. Sekarang kita bahas di majrur. Yang ketiga, amal majrur bitawabi' fa sayati bayanuhu. Adapun majrur dengan tawabi' ntar akan datang penjelasannya. Diakhirkan lagi 3 kali diakhirkan. At-tamrin. Sekarang latihan dulu. Sahih ma tara'u khata'an. Antum lihat, antum benarkan yang antum lihat salah, benarkan yang antum lihat keliru.
Fid daftarik. Coba Daki. Daftar. Ahsan. Antum, jawaban. Iya. Iya. Ah. Ah? Ya. Nggak boleh pakai alif lam mudhof itu. Masih pakai alif lam. Iya. Fi babil asma'il marfu'ah. Pada bab isim-isim yang dibaca marfu. Al asma'ul ma'rufat dia na'at man'ut dan asma dia mudhof ilaih, bab mudhof. Lanjut. Ahsan. Yadaka. Lanjut. Bawahnya itu. Fi baiti. Ayo, fi baiti. Lanjut. Ayo. Lanjut. Nunnya dihapus karena kan dia musanna. Iya, rijalahu. Lanjut. Ahsan, lanjut. Di babi. Nggak boleh tanwin. Di babi solati Masnunati. Ahsan. Ya bagus. Lanjut. Ahsan. Ya. Terjemah ke bahasa Arab PR. Lanjut. At-tawabi. Na'at atau taukid dan badal. Na'at atau sifat. Ya, bisa kita katakan na'at atau sifat. Na'at itu untuk melihat di sini di papan tulis, dia ada dua perkara yang harus kita pahami. Pertama adalah an-na'at atau sifat. Kedua adalah man'ut atau mausuf yang disifati. Contohnya jaa Zaidun al-aqil. Datang Zaid yang berakal. Mana sifatnya? Al-aqil, ya. Mana mausufnya? Zaid, kayak gitu. Ntar ada syaratnya kan ya. Ada ketentuannya biar antum enggak bingung. Misal na'at awi sifatu huwa tabi'un, dia adalah tabi', pengikut. Tabi' itu artinya ngikutin ya. Akil ngikutin Zaid. Ya. Kapan Zaid marfu, akil marfu. Kapan man'utnya masuk, na'atnya masuk. Ja'atil midhu wa tabi'un yudhkaru, yang disebutkan li bayani sifatin min sifatis min qablahu, untuk menjelaskan sifat dari sifat-sifat isim sebelum na'at itu sendiri. Ja'atil midhu al-mujtahidu, datang murid. Kan ini kan belum ketahuan muridnya sifatnya bagaimana ya. Disebutkanlah dengan sifat yang sungguh-sungguh, berarti al-mujtahidu. Itu lihat mujtahidu dia marfu. Ja'al waladun nasyitu ra'aitu tilmidha mujtahida. Al-mujtahida mansub. Ra'aitul waladan nasyita maratu bitilmidhil mujtahidi maratu bil waladin nasyiti. Lihat. Kapan man'utnya masuk majrur, maka na'atnya ikut aja pokoknya. Bagaimana kita tahu bahwasanya ini adalah na'at? Di bawah ini syarat-syaratnya. Di bawahnya ada syaratnya yang bisa membuat kita tahu bahwasanya ini adalah na'at man'ut. Wa yajibu an yatba'an na'tu man'utahu fi, dan wajib untuk mengikuti, wajib bagi na'at untuk mengikuti man'utnya. Wajib na'at mengikuti man'utnya fi, di dalam beberapa perkara.
Pertama i'rabihi, pada i'rabnya. Kalau man'utnya marfu ya marfu berarti. Ustadzun jadidun, ustadzan jadidan. Paham ya? Kemudian kedua tadzkir wa ta'nits, mudzakkar muannats. Rajulun shalihun, mudzakkar mudzakkar. Imra'atun shalihatun, muannats muannats. Kayak hal. Seperti apa? Seperti halnya hal. Seperti halnya hal. Taib ketiga ma'rifat nakirah. Ma'rifat nakirah. Makanya nggak bisa kita katakan ma'rifat oh ini mudhaf ilaih, bukan. Dia na'at makna. Al hadis sahihu haditsun sahih. Kemudian 4 al-ifrad wa tasniyah wal jam' pada mufrad, musanna dan jamak. Rajulun muslimun, imra'atun muslimatun, rajulani muslimani, imra'atani muslimatani, rijalun muslimuna, nisa'un muslimatun. Paham ya? Dia mufrad, musanna, jamak. Baik. Sekarang na'at ada hakiki, ada sababi. Na'at sababi enggak usah kita bahas, kita fokusnya hakiki dulu. Sababi nanti di kitab setelahnya. Hakiki itu adalah contohnya ja'a rajulun shalihun, datang lelaki yang ini shalihun sifat buat siapa? Lelaki. Itu namanya na'at hakiki. Jadi sifat itu mensifati yang sebelumnya, itu namanya na'at hakiki. Ja'at imra'atun shalihatun. Nah, kalau sababi agak lain sedikit. Ya, sebentar. Sababi ja'a rajulun shalihatun zawjatuhu. Datang seorang lelaki yang salihah istrinya. Sekarang salihah di sini naat buat lelaki atau buat istrinya? Istrinya. Itu namanya sababi. Ini dibahas nanti di kitab setelahnya. Ja'at imra'atun shalihatun zawjuha. Ja'at imra'atun shalihun zawjuha. Nah. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ayo bareng ana. Itu laki-laki hitam. Ahsan. Aswadu dia enggak tanwin ya, karena dia adalah apa? Sifat bersama wazan fi'il. Aswadu. Ya, sifat dengan wazan fi'il yang hitam. Lanjut. Kalau ahsan sauda'u. Mantap? Lalu itu apa? Sabiq. Tanwin dong. Antum pakai alif lam ya? Oh. Iya, enggak apa-apa. Bisa. Atau bisa fi syahrin madin. Itu bisa. Lanjut, antum. Sanah. Fi sanati. Sabiqati atau al-madiyati. Lanjut. Ayo wah. Simpel kan, kalau bahasa Arab cuma dikit, terjemahnya banyak. Apa? Ya? Hah? Waladani, nah. Kau dihapus? Sifat ini bukan mudhaf ilaih. Ayo, hadzani al-waladani al-mujtahidani atau hadzanil waladanil mujtahidani. Paham? Lanjut. Kok sama ya? Lanjut.
hadhihi. Hadihi bintun auladatu Enggak ada kayak gitu. Imro'atun bintun. bintunnya. Hadihi bintun abuka soleh. Solihun abuha. Solihun abuka. Iya, jangan bahasa Indo di ke Arabin ya. Udah. Iya, Hasan. Lanjut. Ah? Al ilmu. Kok nafi'i? Ini naat bukan mudhaf ilaih. Ya. Khairun. Ini apa harta ini? Mal. Mal kasir yang bener harokatnya. Salah. Ya. Al ilmu khairun minal mali. Nah, nggak boleh minal mal kasir. Itu bukan belajar nahu. Minal malil kasiri. Paham? Kan ini naat man'ut. Naat man'ut. Ini naat man'ut. Paham? Lanjut, tamrin sahih matara khata. Benerin yang kamu lihat salah. Nah, silakan dibuat PR. Ataf. Al-ataf tabi'un yaqa'u ba'da harfil ataf. Ataf itu adalah pengikut yang terletak setelah huruf ataf. Misal, ja'a Khalidun wa Salimun, ngikutin dia. Ra'aitu Khalidan wa Saliman, maratu bi Khalidin wa Salimin. Al-malu wal banunu, innal mala wal banina, lil mali wal banina. Banin, jamak mudzakkar salim ya. Majrurnya dengan ya, maksudnya dengan ya, paham ya? Dan dia di dalam mengikutkan ya, ataf kalau ngikutin yang sebelumnya nih, itu enggak harus sesuai dengan mudzakkar, muannats, jamak, enggak harus sesuai. Lihat. Mal itu mufrad, banun jamak. Paham? Enggak apa-apa, bebas. Wa ahruful ataf, huruf ataf dia adalah al-waw, al-fa. Waw dan fa kemudian, summa kemudian, am atau, au atau, hatta sampai. Lakin akan tetapi, la tidak, bal bahkan. Nah, wa kama yu'taful ismu 'alal ismi, sebagaimana kalau diatofkan isim kepada isim. Terjemahin ya. Wa kama sebagaimana yu'taful ismu 'alal ism, diatofkannya isim kepada isim boleh. Kadzalika demikian pula yu'taful fi'lu 'alal fi'li, diatofkan fi'il kepada fi'il. Paham? Misal contohnya yang fi'il, in tu'minu wa tattaqu. In huruf apa ini nih? Hah? Apa? Alat apa ini? In. Salah. Penjazm, syarat ya. Dia harus ada fi'il syarat dengan jawab syarat. In tu'minu majzum, wa tattaqu ataf kepada majzum. Yu'tikum, ini yu'ti sebagai jawaban daripada in. Karena kan dia menjazm dua fi'il ya enggak? Satu fi'ilnya tu'minu, dua fi'ilnya yu'tikum. Adapun tattaqu dia ataf kepada tu'minu, makanya majzum juga. Paham ya? Iya. Wa tattaqu itu atafnya jazmnya bukan karena in, karena ataf ada waw. Adapun yang majzumkan, yang dimajzumkan oleh in itu cuma tu'minu dan yu'ti. Karena ada waw. Kalau yu'ti enggak ada waw. Paham?
Kedua, al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma Ramadhana wa tahujjal baita. Ini ataf semuanya. Ya, an itu alat penasab. An alat penasab. Tamrin. Latihan. Tarjim ila lughatil arabiyyah. PR enggak? Hah? Satu, sesungguhnya Rifki dan saudaramu keduanya lulus. Bagaimana tulisannya? Siapa yang itu? Inna. Lulus. Ahsan, najihani. Inna Rifqi wa akhaka najihani. Lanjut. Ra'aitu. Seorang. Saya melihat. Iya, ahsan. Wal wal bintaini. Nah, lanjut. Ahsan. Lanjut. Inar rijala wa salah. Innar rijala Coba antum gimana Jaki? Ayo. Innal mu'minina wal mu'minati fil jannah. Ahsan. Innal mu'minina wal mu'minati fil jannah. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang beriman, mukmin, di surga. Lanjut. Ada. Banyak ini banyak. Salah. Jamak mudzakkar salim mansubnya dengan apa? Ya. Ayo wal. Udah kufurnya itu udah dari lafaz itu. Iya. Innal kafirina wal kafirati finnar. Kemudian selesai ataf, kemudian taukid. At-taukidu tabi'un. Dia tabi. Yudkaru ba'da matbu'ihi, yang disebutkan setelah yang diikutinya. Setelah yang ditaukidkannya. Jadi gini kawan, antum lihat. Misalkan gini. Ja'a Zaidun nafsuhu. Antum lihat di sini. Ini namanya bab taukid, bab penekanan, menekankan yang sebelumnya. Ini namanya Zaid, dia sebagai muakkad. Zaid muakkad. Apa muakkad? Yang dikuatkan, yang ditekankan. Ini sebagai apa? Al-muakkid atau taukid, yang menekankan. Paham ya? Harus tahu kita muakkad dan muakkid. Dia datangnya bergandengan. Datangnya bergandengan. Muakkad yang dikuatkan, muakkid yang menguatkan, atau bisa katakan juga taukid ya, atau muakkid atau taukid. Taukid
tabi' yudkar ba'da matbu'ihi. Disebutkan setelah matbu'nya. Lihat di sini. Ya, ini matbu' yang diikutin, ini tabi' yang ikutin. Matbu' yang diikutin, matbu'nya Zaid, muakkadnya. Ya, ini nafsu dia tabi' yang ikutin Zaid. Dia muakkid, yang menguatkan, atau kita katakan juga taukid boleh. Mau taukid atau muakkid enggak apa-apa. Liyu'akkidahu, ya. Fungsinya nafsu, fungsinya taukid di sini untuk menekankan muakkadnya yang diikutinya. Paham ya? Menekankan kata yang sebelumnya. Jadi ja'a Zaidun nafsu, datang Zaid, betul-betul Zaid yang datang. Karena kalau enggak kita katakan nafsuhu, nah ini masih ada kemungkinan bohong. Yang datang mungkin bukan Zaid, mungkin adalah temannya, mungkin saudaranya, mungkin utusannya, mungkin. Tapi kalau ada nafsuhu, datang Zaid, betul-betul Zaid yang datang. Paham ya? Wa yuzila, dan menghilangkan. Ya, taukid fungsinya menghilangkan ma yumkinu, suatu yang mungkin an yatawahamu sami', yang mungkin dikira-kirakan dan disangka-sangka oleh pendengar. Kayak tadi, oh ini kayaknya yang datang bukan Z, ini bukan ini. Nah, adanya taukid untuk menghilangkan itu semua. Ya, menekankan dan menghilangkan apa yang masih mungkin disangka-sangkakan oleh pendengar. Misal contohnya, maqabaltul malika nafsah, maqabaltu al malika nafsah. Saya tidak enggak ada maknanya ya. Qabaltu, saya bertemu al-malika, dengan raja, nafsah, betulan raja itu sendiri yang saya temui. Nah, terkadang kan kalau kita mengabarkan saya bertemu raja kan bohong baik, masa raja bisa ketemu sama ente gitu kan? Siapa kita? Dengan ada kata nafsahu sebagai taukid untuk mentaukidkan malik, ya muakkad itu namanya. Malik itu muakkad yang ditaukidkan, ditekankan. Nafsah sebagai taukid yang menekankan. Naam, kayak gini jadi kuat maknanya. Paham ya? Taukid ada dua, ada lafzi, ada ma'nawi. Antum lihat yang lafaz dulu. Lafzi itu bi'adati lafzi nafsi, dengan mengulang lafaz itu sendiri. Dengan mengulang lafaz apa? Lafaz yang sama, gampang gitu loh ya. Ya, jadi taukid lafzi itu mengulang lafaz yang sama. Misal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aktab, na'am. Antum kalau dikatakan udkhul, berarti itu taukid, penekanan. Ya. Kemudian ma'nawi itu biisti'mali lafdin, dengan menggunakan lafaz min hadhil alfaz, dari lafaz-lafaz berikut ini. Jadi lafaznya itu udah diatur sama orang Arab, udah ada dari sananya. Itu namanya taukid ma'nawi. Tidak boleh kita menggunakan lafaz yang kita bikin sendiri. Contohnya nafas, ja'al amiru nafsu, maknanya sama semua ya, taukid. Ainun, qabaltu ra'isa ainahu, saya bertemu dengan pemimpin, betulan pemimpin. Ini ainahu bukan matanya. Saya bertemu dengan pemimpin, matanya bukan ya. Begitu. Nah, masa mata memimpin copot. 3 qulun hadaral auladu kulluhu. Nah, kalau kul ini pakai domir ya, biasanya pakai domir. Domirnya itu sesuai bagaimana muakkadnya yang ditekankan. Aulad kan jamak, ya enggak? Maka makanya hum, kulluhum. Kalau satu ya enggak bisa, karena kan kullu kan seluruhnya. Ja'al qaumu kulluhum ajma' wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, taukid seluruhnya. Kila hadaral mudarrisani kilahuma, makanya domir juga dia. Datang 2 pengajar, keduanya betul-betul datang. Ini buat laki-laki, tulis kila buat laki-laki, kilta buat perempuan. Kilta hadaratil mudarrisatani kiltahuma. Paham ya? Hah? Kenapa enggak ajmaun? Karena kan marfu, majrur, afwan. Karena majrur alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatnya itu majrur, makanya ajma'in majrur. Dia majrurnya i'rabnya kayak jamak mudzakkar salim, ajma'in. Ajma'un, ajma'in. Dalam Quran fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un.
karena marfu sebelumnya. Faedah tambahan, kalau ingin menguatkan yang mufrad pakai nafas dan ain. Antum fokus di situ, lihat. Nggak ada di buku. Nggak ada di buku. Adakah di buku? Lihat aja, Anda tambahin dulu. Ya. Nafas dan ain untuk mufrad. Itu ya. Nafas ain untuk mufrad. Kullun ajma' untuk jama'. Untuk banyak, lebih dari 2. Kila dan kilta untuk mu'annas. Mu'annas, musanna. Kila dan kilta untuk musanna, untuk 2. Kila laki-laki, kilta perempuan. Paham ya? Nah, catatan ikhwan. Bila lafaz-lafaz tersebut menjadi taukid, maka harus ada muakkadnya, yaitu lafaz yang dikuatkan. Ini udah kita bahas tadi, alhamdulillah. Seperti dalam contoh di atas, udah ya. Ja'a Zaidun nafsu, Zaid sebagai muakkad yang ditaukidkan, lafaz yang dikuatkan. 2, kalau tidak ada lafaz yang dikuatkan, maka lafaz tersebut tidak menjadi taukid, seperti la tajzi nafsun. Ini sebagai fa'il. Tajzi fi'il mudhari', ya. Nafsun ini dia muannas majazi. Makanya pakai ta, tajzi, bukan yajzi. Kayak misalkan gini apa? La tajri. Ini sama, la tajzi nafsun. Paham ya? Ma ra'aitu ainan. Saya tidak lihat mata. Berarti mata maf'ul bih, bukan taukid, karena tidak ada muakkadnya, nggak ada lafaz yang ditaukidkan. Paham? Dan biasanya ya kalau mau bedakan taukid bukan taukid, ada domirnya enggak? Dan ada lafaz muakkadnya enggak? Kalau lafaz muakkadnya kita bingung, ada domirnya dulu enggak? Kalau ada domirnya, kita cari muakkadnya. Iya, pasti muakkad datang sebelumnya, nggak mungkin ada pemisah. Nggak mungkin ada pemisah. 3. Bila menggunakan taukid ma'nawi, maka lafaz taukidnya harus diakhiri dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Tadi udah kita jelaskan ya. Kalau kullu itu kan buat jamak, berarti nanti muakkadnya jamak dan makanya hum. Kalau ain pakai mufrad ainuhu, nafsuhu. Kalau musanna kila huma, kilta huma. Paham ya? Ya, dhamir yang sesuai dengan muakkad. Baik dalam mufrad, musanna atau jamak. Demikian pula dalam mudzakkar muannats. Contoh, ja'al usadu nafsuhu, ja'atil mudarrisatu nafsuha, hadaral mudarrisuna kulluhum, hadaral mudarrisani kilahuma, hadaratil mudarrisatani kiltahuma, hadaratil mudarrisatu kulluhunna. Paham ya? Itu dhamir sesuai muakkadnya. Paham? Paham Isra? Ya anta, paham? Ya. Ya gampang aja, nafas sama ain buat mufrad. Nanti domirnya kembali ke muakkadnya itu, muakkadnya perempuan apa laki-laki? Kalau perempuan, ha, laki-laki hu. Kila kilta, kila mudzakkar, berarti sebelumnya pakai mudzakkar, kilahuma. Kilta muannas ya, kalau kilta ya sama aja domirnya huma juga mudzakkar muannas. Nah, kalau kullu dia sebelumnya mudzakkar muannas. Ya, kalau mudzakkar hum, kalau muannas hunna. Gampang. Terakhir badal. Ini pembahasan terakhir di kitab ini. Masya Allah ya, cepat ya kita. Al badal tabi'un. Badal tabi' yasihu an yuhdafa matbu'uhu. Yang masih sah untuk dihapus matbu'nya. Untuk lihat di sini. Antum lihat badal di sini di papan tulis badal tabi'. Contohnya hadara Muhammadun. Datang Muhammad, yaitu saudaramu. Atau Rasulullah, ja'a Muhammadun Rasulullah. Datang Muhammad, yaitu Rasulullah.
Ini Muhammad badal. Muhammad badal, afwan. Rasulullah sebagai badal. Muhammad sebagai namanya al-mubdal minhu. Paham ya? Kata yang sebelumnya namanya mubdal minhu, setelahnya namanya badal. Badal itu tabi', pengikut. Yasihhu an yuhadzafa matbu'uhu. Yang mana matbu'nya yang diikuti sama badal, yang diikuti badal yang di sini contohnya Muhammad, itu masih sah-sah saja kalau dihapus. Contoh kita katakan, antum lihat di papan tulis. Ja'a Muhammad Rasulullah, datang Muhammad, yaitu Rasulullah. Kita hapus Muhammadnya, Ja'a Rasulullah, masih dipahami enggak? Masih bisa. Nah, wa ja'ala badalan minhu. Kemudian ketika Muhammadnya dihapus, Rasul dijadikan badal. Paham ya? Badal itu secara bahasa pengganti. Ya, sebagai apa? Pengganti. Berarti ja'a Rasulullah, mafhum? Datang Rasulullah sebagai pengganti. Misal contohnya hadara aquha Hasanun, datang saudaramu yaitu adalah Hasan. Mana badalnya? Hasan. Akhuka sebagai mubdal minhu. Paham ya? Jadi biasanya terjemahan datang saudaramu yaitu Hasan. Siapa Hasan? Saudaramu. Siapa saudaramu? Hasan. Ja'a Muhammadun Rasulullah. Hadaral qaumu thuluthuhum. Datang kaum sepertiganya. Nanti kita akan jelaskan badal 4. Qala al-Imamu Malik, berkata Imam Malik. Wal badal arba'atun. Badal 4. Hiya badal al-kul minal kul atau mutabik. Badal kul min kul maksudnya apa? Yang mana badalnya itu namanya nafsu mubdal minhu. Badal kul min kul antum catat ya. Ja'a Muhammadun Rasulullah. Dikatakan badal kul min kul ketika badalnya itu adalah hakikat daripada mubdal minhu itu sendiri. Dan badalnya hakikat dari mubdal minhu. Ya, di mana Muhammad adalah Rasulullah, Rasulullah adalah Muhammad. Paham ya? Jadi sama aja. Makanya dikatakan kul min kul. Karena sama aja dia juga. Paham ya? Paham ya Ki? Ya, namanya kul min kul kalau badal yang kayak gini. Ya, badalnya sama dan memang dia juga. Paham Jabon? Contohnya ja'at tilmidu Khalilun, datang tilmid yaitu Khalil. Khalil siapa? Tilmid Khalil. 2 badalul ba'at min kul, badal sebagian dari seluruhnya. Berarti ini badalnya cuma sebagiannya doang dari mubdal minhunya. Misal ra'aitul qauma rubu'ahum, saya melihat kaum seperempatnya. Apakah semua kaum yang dilihat? Enggak, cuma berapa? 1/4, seperempat daripada kaum itu. Berarti rubu'ahum sebagai badal ba'at min kul. Kemudian ketiga badalul istimal. Badal istimal. Istimal itu apa? Bukan kul min kul, bukan ba'at min kul. Istimal itu badal yang terkandung di dalam mubdal minhu. Badalnya itu terkandung, terletak, terkandung pada mubdal minhu-nya. Ingat badal dan mubdal minhu dia sama-sama bergandengan ya, tabi' dan matbu. Contohnya nafa'ani, membuat saya manfaat. Muhammad yaitu Muhammad. Maksudnya ilmuhu, ilmunya. Yang membuat manfaat Muhammadnya atau ilmunya? Maka ilmuhu adalah badal buat Muhammad. Namanya badal istimal. Dia bukan badal kul min kul, karena ilmu bukan seluruh dari Muhammad, bukan sebagian dari Muhammad, tapi terkandung pada diri Muhammad. Nah, keempat, badalul ghalat, badal keliru, salah. Jadi dia mau ngomong nih, keliru. Udah terlalu nyebut duluan, maka boleh kita sebut berikutnya sebagai badal.
Akaltu khubzan lahman, saya makan roti. Maksudnya bukan roti, tapi apa? Tapi makan daging. Jadi dia salah nyebut. Pengen ngomong daging, ternyata lisannya ngomongnya roti. Boleh kita ganti dengan pakai badal ghulat namanya. Paham ya? Catatan, satu badal biasanya diartikan yaitu, dua badal biasanya sering dijumpai setelah satu nama orang, seperti qala Abdullah ibnu Umar. Siapa Abdullah ibnu Umar? Abdullah. Iya, bukan hanya mananya. Datang Abdullah yaitu ibnu Umar yaitu Abdullah. An Fatimah binti Rasul, dari Fatimah yaitu binti Rasulullah. Qala Imam Malik, berkata Imam Malik yaitu Imam Malik. An Aisyah zauji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sini zauj menggunakan zauj ya. Jadi kata zauj itu bukan buat laki doang, perempuan juga bisa. Kemudian setelah isim isyarah seperti hadzal waladu jamilun. Ini anak jamil. Hadza mubdal minhu, al waladu sebagai badal. Ya, kul min kul. Dia juga. Hadza yaitu anak, al walad yaitu anak. Paham ya? Hadhil bintu nasyiqatun. Al bintu sebagai badal. Jadi antum kalau lihat hadza hadhihi di depan yang dia adalah mubtada, maka badalnya mubtada. Yang penting isim yang terletak setelah isim isyarahnya dia ada alif lam. Antum harus perhatikan isim yang terletak isim isyarat itu berbentuk adanya alif lam. Lihat al-walad, al-bintu. Kalau enggak ada alif ya khobar. Kalau enggak ada alif khobar. Hadza waladun. Itu mah mubtada khobar ya. Harus ada alif lamnya. Hadzal waladu. Hadhil bintu nasyiqatun. Dan kalau umpamanya hadza hadhihinya berbentuk dia dalam keadaan maf'ul bi, ya berarti nanti badalnya masuk. Ra'aitu hadza al-walada. Paham? Ra'aitu hadzal walada. Karena hada sebagai maf'ul bi. Badal mengikuti mubdal minhunya. Kemudian zalikal kitabu la raiba fi. Tilkal mar'atu hazinatun. Tilkal mar'atu. C. Pembagian seperti ya badal tetap seperti pembagian biasanya. Al kalimatu salah satu aksamin. Kalimat itu ada 3 jenis. Ismun wa fi'lun wa harfun. Itu biasanya i'rabnya badal. Ya. Kalimat ada 3 ya, 3 jenis. Apa 3-nya? Isim, fi'il dan yaitu isim, fi'il dan huruf. Terjemahnya bisa gitu. Wa yanqasimul fi'lu ala thalathati aqsamin. Fi'il terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu madhi, mudhari, amr. Madhi, mudhari'in, amrin. Lihat. Antum lihat fokus di sini dulu. Dia majrur karena salah satu mubdal minhu majrur. Yang tadi ismun, fi'lun, harfun marfu karena salah satu mubdal minhu dia marfu. Paham ya? Harus antum jeli itu biasanya setelah pembagian. Khulasah al-asma al-majrurat wa tawabi. Ringkasan isim-isim majrur dan tawabi. Dikit lagi, sabar. Satu, majrurun bi harfil jar bismu wa minan nas fi qulubihim. 2, majrurun bil idhafah bismu baitullah babu tayammum. Majrurun bi tawabi wa hiya na'at wal ataf wa tawkid wal badal. An-na'at hakiki dan sababi. Ja'a rajulun salihun, ja'a rajulun salihatun zawjatun. Al-ataf atful ismi al ismi, ja'a Khalidun wa Salimun, atful fi'il al fi'il. Wa in ta'fu wa taghfiru wa tasfahu. Ini ataf semua ya, ada wawunya. Taukid lafdiyun dan makna lafdi, dia mengulang lafaz yang sama. Hadara abuka. Ma'nawi menggunakan makna yang udah di ma'ruf di tengah-tengah orang Arab. Ja'al ra'aitu usada nafsahu. Rincian udah kita rinci tadi ya. Badal ada 4, badal kum minkul najah aliyun ibnuka. Badal ba'am minkul a'ti malak thuluthah. Istimal nafa'ani Muhammadun ilmu badal ghalat ja'al muallimu ja'al muallimu atilmid, datang muallim maksudnya guru, murid, bukan muallim yang datang. Tamrin. Silakan isi kita. Sebutkan yang majrur di bawah ini. Sebabnya majrur apa? Dia dengan idhofah, dengan tawabi, dengan huruf jar. Bismillahirrahmanirrahim. Fadal. Huruf jar. Ya. Itu Allahi mudhaf ilaih. Heeh. Ar-Rahmani
Yang maha berarti Dia itu makhluk kan? oh ya, ahsan. Rahman, Naat, Rahim. Ahsan. Coba jawaban, fadal. Lillahi kenapa marfu majrur? Lillahi. Ayo. Rabbi kenapa? Segala puji bagi Allah, yaitu Rabb semesta alam. Allah siapa? Berarti badal apa? Ya, kul minkul apa ba'd minkul? Rabb setengah atau semuanya? Iya, berarti kul. Iya, al-alamina majrur kenapa? Iya, ahsan. Alamina mudhaf ilaih. Antum? Ya. Yang pura-pura antum. Ahsan. Sebagai Sama. dia sebagai bagian dari makhluk. Iya, marfu'atu dia mudhaf dan dia mudhaf ilaih. Ntar bisa kayak gitu. Nanti kita akan rinci di canda mulu kalau dekat dulu nih emang. Nanti kita akan rinci pada praktek baca kitab. Insyaallah abis ini kita baca kitab nanti ya. Jadi dalam mudhaf ada mudhaf. Iya. Nanti di praktek baca kitab itu. Bisa 4, bisa 5. Mudhaf ilaih jadi mudhaf. Ntar setelahnya mudhaf ilaih jadi mudhaf, setelahnya mudhaf ilaih kayak gitu. Nah, antum Rasyid, fadhal. Ibabi. Rukyat. Jarur. Asma. Asma'i. Mubtada. Mudhaf ilaih. Oh ya, mudhaf. Mansubati. Ada khabar. Mudhaf ilaih. Ngasal dia. Iya. Baik ya. Sisanya buat PR. Alhamdulillah selesai al-muyassar. Tatbiq nahwu fil i'rabil Quran. A'udzubillahi minasyaitonir. Ini i'rab aja ya. Ini silakan baca sendiri. Anda anggap sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin.